sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kegiatan perkuliahan secara online ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara online ini itu bisa bermanfaat buat kalian di kehidupan yang akan datang, sehingga apa yang saya sampaikan ini menjadi amal bagi saya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang lingkungan hidup. Jadi kenapa sih kok sekarang sering dibahas atau orang sering ingin tahu ilmu atau pengetahuan terkait lingkungan hidup. Jadi awal mulanya, sebelum kita ngebahas tentang lingkungan hidup, awal mulanya segala sesuatu itu dimulai dengan perubahan, ya. Segala sesuatu dimulai dengan perubahan. Misalnya contohnya adalah sebelum ada mesin itu seseorang menggunakan tenaga manusia. Nah, terus kemudian ada era revolusi industri di mana awal kebangkitan dari kegiatan industrialisasi dunia ini ditandai dengan pergantian dari tenaga kerja manusia atau tenaga manusia itu menjadi tenaga mesin. Nah, ada beberapa nih revolusi industri yang mencetuskan, misalnya ada James Watt, Adam Smith, dan L. Whitney. Masing-masing memiliki konsep terkait era revolusi atau terkait dengan revolusi industri. Terus kemudian pada saat adanya era revolusi industri ini banyak ada hal yang positif yang memang terus berdampak pada perkembangan ekonomi suatu daerah, termasuk suatu negara, dan perkembangan ekonomi dunia. Tapi dibaliknya revolusi industri ini justru berakibat atau berdampak terhadap kualitas lingkungan yang menurun juga. Jadi dua hal ini tidak seimbang. Jadi revolusi industri ini ternyata tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga terus kemudian yang terjadi adalah apa? Yang terjadi pengurangan sumber daya yang ada di lingkungan hidup, sehingga terus kemudian orang mulai belajar nih, bagaimana sih caranya memperbaiki lingkungan yang memang rusak karena beberapa kegiatan industri tadi. Karena sebelumnya orang hanya mempelajari bagaimana menghasilkan produk, menghasilkan bahan siap jadi untuk dikonsumsi, tapi tidak memperhatikan sumber daya alam yang digunakan untuk kegiatan produksi itu. Tidak memperhatikan sumber daya alam yang digunakan, tidak memperhatikan keberlanjutan bahan baku yang digunakan, tidak memikirkan bagaimana lingkungan yang kemudian rusak karena kegiatan industri tersebut. Nah, terus kemudian hal tersebut akhirnya berdampak pada kegiatan perekonomian perusahaan itu sendiri, karena semakin tingginya kegiatan industri dalam perusahaan tersebut, terus kemudian dampak terhadap lingkungan juga semakin tinggi. Tingkat pertumbuhan industri yang sangat cepat sekitar 20 tahun terakhir itu meningkatkan nilai kemanusiaan dan standar hidup terhadap banyak orang. Jadi kalau tadi kegiatan industri itu ekonomi, itu juga di perekonomian itu terus merubah nih gaya hidup, tingkat pendidikan, terus kemudian nilai kemanusiaan, standar hidup seseorang berubah itu untuk dunia. Nah, walaupun pertumbuhan juga mendatangkan cost terhadap lingkungan. Jadi cost terhadap lingkungannya ini gini, pada saat perusahaan ini melakukan kegiatan industri, nah kegiatan industri ini mencemari lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Contohnya adalah perusahaan tapioka. Misalnya ada perusahaan tapioka nih. Perusahaan tapioka ini melakukan kegiatan dari pertama misalnya pengumpulan bahan baku dan lain sebagainya sampai terjadinya tepung, sampai diproses menjadi tepung tapioka. Nah, perusahaan ini tidak mempedulikan pada saat misalnya ternyata pada saat proses pengupasan ada kulit yang memang itu menjadi limbah padat. Terus kemudian pada saat proses nanti penggilingan
untuk diekstrak terus kemudian dijadikan tepung, itu ada proses pengendapan yang mungkin airnya juga dapat menyebabkan bau, terus kemudian mencemari air tanah, mencemari tanah itu sendiri, dan pada saat tidak kelola ini limbahnya luar biasa mencemari lingkungan. Tapi pada saat dikelola yang terjadi apa? Oh ternyata si limbah padat ini tadi itu bisa bermanfaat buat kotoran sapi, artinya si pemilik perusahaan ini sendiri itu bisa mengembangkan kegiatan usahanya. Oke, dari perusahaan tapioka terus kemudian bisa berkembang nih, kira-kira kulit kulit singkong tadi ini itu bisa digunakan untuk apa? Oh ternyata untuk makanan ternak gitu. Terus kemudian dari proses hasil pengendapan apa yang bisa hasilkan lagi, apa yang bisa dimanfaatkan lagi? Oh ternyata bisa digunakan untuk biogas yang nanti listriknya gasnya ini bisa dikonversikan sebagai listrik, dan listriknya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan itu lagi gitu. Terus kemudian selain itu juga si perusahaan ini tuh bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar, misalnya sebagai sumber gas rumah tangga untuk masyarakat yang dekat-dekat perusahaan. Terus sudah selesai belum? Oh ternyata belum. Ketika orang memahami konsep dari memanfaatkan lingkungan, menjaga lingkungan, ternyata kalau misalnya sudah diambil biogas masih ada nih parameter airnya seperti apa, pada saat keluar apakah masih ada padatan di situ. Ketika masih ada padatan, apa yang harus dilakukan lagi? Nah itu salah satu bagaimana si perusahaan ini sudah paham tentang lingkungan. Tapi kalau misalnya dia tidak paham dengan lingkungan, apa yang terjadi? Oh yang terjadi misalnya membuang begitu saja limbah dari kulit singkongnya, atau terus kemudian limbah dari airnya dibuang tanpa ada kolam penyaringan, misalnya akhirnya mencemari air tanah dan lain sebagainya. Semakin meningkatnya lingkungan global dan berkembangnya standar lingkungan yang bersifat internasional, nah ini mengharuskan adanya aktivitas bisnis untuk mendorong mengadopsi strategi dan program-program lingkungan yang bersifat formal. Ya, jadi kalau sekarang itu sudah mulai nih ada beberapa perusahaan yang sudah mulai memikirkan bagaimana mengadop atau bagaimana menerapkan produksi bersih di lingkungan perusahaan. Supaya apa? Supaya perusahaan ini tetap bisa berkelanjutan, sumber daya yang digunakan tetap bisa berkelanjutan tanpa mencemari lingkungan dan mengurangi stok sumber daya alam yang ada. Terus kemudian kalau ditanya dari era revolusi, sebenarnya banyak perusahaan di dunia ini yang menyumbangkan banyak hal. Kalau misalnya tadi positifnya meningkatkan kesejahteraan hidup atau kesejahteraan atau perubahan secara global, terus kemudian juga secara negatifnya adalah mereka juga menyumbangkan kerusakan lingkungan. Terus kemudian kira-kira dari industri ini yang paling banyak menyumbangkan ataukah industri besar ataukah industri kecil? Jadi semuanya sebenarnya sama-sama berperan. Tapi sebenarnya kalau industri besar dia biasanya sudah mempunyai konsep untuk sebelum dia membangun perusahaan, si perusahaan ini kan memang harus sudah membuat AMDAL. Jadi dokumen AMDAL itu dokumen untuk menganalisis dampak lingkungan. Jadi perusahaan ini memang diwajibkan untuk menuliskan dulu kira-kira perusahaan ini mau membangun kegiatan usaha apa, terus kemudian bagaimana konsep kegiatan usahanya. Setelah itu limbah apa saja yang dihasilkan. Pada saat limbah itu dihasilkan, perusahaan ini bagaimana cara menanganinya. Jadi itu kalau industri besar atau perusahaan besar. Sedangkan kalau perusahaan kecil biasanya karena dimulainya dari kecil, dia belum prepare sampai yang sedemikian rupa untuk memperhitungkan dampak yang terjadi pada saat kegiatan tersebut berlangsung. Bisa karena keterbatasan dana, terus kemudian memang mereka menurut pemilik perusahaan yang dihasilkan baru sedikit, jadi tidak mungkin misalnya mencemari lingkungan seperti itu. Jadi mereka selain itu juga bisa pengetahuan yang kurang.
Oke, tadi itu contoh perusahaannya. Jadi ada perusahaan tapioka. Terus kemudian menurut kalian apakah eh, perusahaan besar ini menyumbangkan cukup banyak kerusakan lingkungan? Belum tentu, karena yang paling banyak jumlahnya sebenarnya adalah industri yang kecil atau perusahaan-perusahaan kecil. Dan biasanya perusahaan besar ini pada saat ada program pemerintah atau sosialisasi pemerintah terhadap lingkungan, itu biasanya perusahaan sudah menyiapkan sedemikian rupa bagaimana memperbaiki lingkungan, misalnya seperti itu. Atau kalau sekarang biasanya perusahaan sebelum membangun kegiatan perusahaan, mereka harus membuat AMDAL dulu. AMDAL itu apa? AMDAL itu adalah dokumen mengenai analisis dampak lingkungan. Ya, dokumen mengenai analisis dampak lingkungan ini dokumen yang dibuat oleh perusahaan untuk apa? Untuk menganalisis pada saat perusahaan dibangun, kegiatan apa yang akan dilakukan. Terus kemudian pencemaran limbah apa saja yang akan dihasilkan. Bagaimana perusahaan ini akan memperbaiki lingkungan pada saat terjadi pencemaran tersebut, atau bagaimana supaya tidak terjadi pencemaran, perusahaan ini memperbaiki lingkungannya atau mengelola limbahnya, seperti itu. Sedangkan kalau perusahaan kecil itu disinyalir menyumbang polusi yang cukup besar. Kenapa? Karena ada alasannya. Contohnya adalah tidak memiliki cukup dana. Jadi perusahaan kecil ini tidak memiliki cukup dana untuk menanggulangi polusi, ya. Terus kemudian tidak memiliki tenaga ahli. Jadi mereka belum memiliki nih tenaga ahli yang memang paham tentang lingkungan, yang memang mereka menguasai bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana cara penanganan limbah, misalnya bagaimana cara penanganan limbah cair, limbah B3, terus limbah padatnya seperti apa kalau untuk kegiatan industri tersebut. Terus kemudian fasilitas pendukung dalam proses produksi yang mengarah ke green. Jadi mereka belum punya nih fasilitas pendukungnya yang mengarah ke green. Jadi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi polusi ini karena mereka belum memiliki fasilitasnya. Tidak memiliki instrumen yang cukup untuk membantu menanggulangi dampak-dampak polusi dan tingkat kesadaran terhadap lingkungan yang rendah. Nah, yang paling sering adalah tingkat kesadaran terhadap lingkungan yang masih rendah. Jadi sebenarnya ada perusahaan besar juga yang seperti itu, tapi karena perusahaan ini didukung dengan kondisi dana yang tidak memungkinkan, nah itu juga memicu salah satu ya sudah, karena dananya tidak cukup dan mereka juga tidak sadar terhadap lingkungan, bagaimana mereka harus menangani lingkungan supaya baik, supaya bahan bakunya tetap bisa berkelanjutan dan lain sebagainya. Oke, nah kalau dari sekian penjelasan saya, menurut kalian apa sih sebenarnya lingkungan itu? Jadi apa definisi lingkungan? Jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang era revolusi, terus kemudian dari era revolusi ini berubahlah penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin, terus kemudian karena berubah menjadi tenaga mesin, terus terjadinya peningkatan mulai dari standar hidup sampai pengembangan kegiatan ekonomi dunia misalnya. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih lingkungan? Kenapa kok lingkungan harus dipelajari? Oke, silakan kalau yang mau menjawab di kolom komentar juga bisa. Jadi sebenarnya apa menurut kalian lingkungan? Kalau di sini dalam ISO itu lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruang, ya. Jadi apa sih lingkungan itu? Lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, terus kemudian daya, keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Yang apa? Yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Oke, kalau tadi sudah dibicarakan semua tentang ada era revolusi ya, era revolusi ini perubahan dari tenaga kerja manusia, terus kemudian menjadi tenaga mesin, dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin, terus mempengaruhilah kegiatan perekonomian dunia, ya, merubah standar hidup manusia. Tapi terjadi juga pada saat dampak positifnya adalah merubah perekonomian dunia, oh ternyata ada dampak negatifnya, yaitu adanya kerusakan lingkungan dari kegiatan industri tersebut. Oke, kalau menurut kalian apa sih definisi dari lingkungan hidup? Bisa silakan jawab di kolom komentar. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, nah, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang. Dengan apa? Dengan semua benda di dalamnya, ada daya, keadaan makhluk hidup. Terus kemudian termasuk di dalamnya ada siapa? Ada manusia dan perilakunya ya. Ada manusia dan perilaku yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi itu definisinya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Nah, untuk mencapai kinerja lingkungan maka diperlukan pengelolaan lingkungan. Nah, pengelolaan lingkungan itu seperti apa? Pengelolaan limbah cair itu termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Nanti terus kemudian misalnya penghijauan itu juga masuk dalam pengelolaan lingkungan. Nah, pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan upaya terpadu dalam memanfaatkan penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Oke, kita bahas satu-satu. Pengelolaan lingkungan hidup katanya merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan penataan ya. Jadi pemanfaatan dan penataan. Terus kemudian pemeliharaan dan pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Jadi misalnya saya memiliki perusahaan. Pada saat saya melakukan pengelolaan, yang harus saya lakukan adalah mencatat ya, dalam kegiatan operasional itu kegiatan apa saja yang menghasilkan limbah atau kegiatan apa saja yang berpotensi menghasilkan limbah. Oke, misalnya tadi ada perusahaan tapioka. Perusahaan tapioka ini ternyata dia menghasilkan limbah padat berupa kulit singkong misalnya. Terus kemudian kulit singkongnya itu per hari berapa ton? Berapa ton yang harus saya kelola? Bagaimana cara mengelolanya? Ya, sebelum dikelola saya harus menempatkan limbah ini di mana tempat simpannya. Bagaimana proses saya menyimpannya? Apakah pada saat saya melakukan penyimpanan berapa sih waktu saya maksimal atau ruang yang cukup untuk menyimpan limbah tersebut? Itu contohnya. Atau saya pada saat memiliki perusahaan penggemukan sapi, terus saya menghasilkan yang namanya limbah padatnya kotoran sapi ya. Kotoran sapi ini bagaimana, berapa ekor sapi saya dulu. Jadi yang harus saya menjadi data adalah saya punya berapa ekor sapi per hari, kira-kira estimasinya si sapi ini akan mengeluarkan kotoran sapi berapa kilo. Terus kemudian kira-kira pada saat di collecting per hari menghasilkan akumulasi dari sekian sapi berapa. Apa yang saya harus lakukan, di mana saya menyimpannya supaya misalnya tidak mencemari lingkungan, baik itu dengan baunya ataupun misalnya mencemari air tanah misalnya pada saat misalnya terkena air hujan. Nah, itu contohnya. Terus pada saat saya sudah mengendalikan menjadi misalnya pupuk kompos, apakah seluruh kotoran sapi tersebut memang benar-benar terkelola dalam pengelolaan pupuk kompos, atau hanya seperempatnya, sepertiganya, atau seperduanya. Nah, sisanya kemana yang lain? Pada saat misalnya terurai karena misalnya musim hujan, nah saya harus menampungnya di mana? Nah, limbah cair ini apakah nanti ketika limbah padat ini menjadi limbah cair, bagaimana cara saya mengelola limbah cair ini supaya tidak mencemari air sungai dan lain sebagainya. Itu contoh dari pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Jadi terus kemudian saya harus mengontrol berapa debit limbah airnya ya. Kalau misalnya di sapi ada nanti baku mutunya, ada COD, BOD, TSS, NH3. Terus di situ ada baku mutu yang sesuai dengan, oh kalau perusahaan penggemukan sapi kira-kira
baku mutunya seperti ini. Beda lagi nanti kalau misalnya perusahaan saya adalah perusahaan kelapa sawit. Kira-kira baku mutunya apa aja? Ada minyak dan lemak misalnya, dan lain sebagainya. Dalam konteks perusahaan, pengelolaan lingkungan perusahaan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan, terus kemudian menata, memelihara, mengawasi lingkungan perusahaan. Supaya apa? Supaya ada keserasian ya, dan keseimbangan dalam menciptakan kesinambungan perusahaan. Jadi diharapkan perusahaan ini berdiri itu tidak hanya menghabiskan atau mengambil semua sumber daya alam yang ada di situ dengan meninggalkan pencemaran lingkungan, tapi mereka juga bisa menjaga lingkungan tersebut sehingga next kedepannya perusahaan ini tetap berdiri, tetap mensejahterakan masyarakat sekitar. Terus kemudian menurut International Standard Organization ya atau ISO dalam Nafziger tahun 2003, dia mengartikan bahwa lingkungan itu suatu yang mengelilingi kegiatan operasional organisasi yang terdiri dari udara, ada air, ada tanah, sumber daya flora fauna, manusia dan keterkaitan mereka. Nah, penelitian tentang inisiatif dan konsep lingkungan dan dampaknya terhadap kinerja lingkungan belum mendapatkan kesimpulan yang sama. Itu tadi menurut International Standard Organization atau ISO dalam Nafziger. Pandangan tradisional ini meyakini bahwa aktivitas lingkungan akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan, khususnya pertumbuhan, penjualan, dan tingkat keuntungan. Jadi seperti ini, kalau zaman sekarang orang sudah mulai paham tentang lingkungan, jadi lingkungan hidup. Jadi pada saat misalnya yang dapat meningkatkan pandangan orang lain, pandangan konsumen terhadap produk, salah satunya adalah lingkungan. Karena seseorang udah mulai peduli dengan lingkungan. Artinya seperti ini. Pada saat perusahaan itu menjalankan mengelola lingkungan dengan baik, otomatis mereka mempromosikan, memberi nama besar terhadap produk tersebut. Nah, kalau misalnya di lingkungan misalnya ISO 14000, ISO 14000 kalau di lingkungan. Nah, ISO 14000 ini bagaimana perusahaan menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola lingkungan dengan baik, bagaimana manajemen lingkungan di perusahaan tersebut. Nah, ini pada saat orang melihat produknya mereka sudah, oh ternyata perusahaan ini care nih terhadap lingkungannya, oh ternyata perusahaan ini baik nih terhadap lingkungannya, dia berkesinambungan, dia memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar perusahaan dengan baik, misalnya melakukan penghijauan, terus memperbaiki lagi lahan yang gundul, misalnya jika mereka memanfaatkan lahan tersebut, terus mereka membangun CSR yang baik dengan masyarakat, memberi pekerjaan, mensosialisasi bagaimana misalnya kegiatan usaha yang baik, atau bermitra dengan masyarakat sekitar, membuat kelompok misalnya, supaya masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaatnya. Nah, pada saat mereka peduli terhadap lingkungannya seperti itu, maka terus yang terjadi adalah produk yang mereka jual juga ada namanya di situ. Oh, ternyata konsumen melihat dari situ juga. Terus kemudian karena konsumen melihat dari situ, akhirnya terjadilah peningkatan penjualan. Berbeda nih dengan perusahaan yang mungkin tidak mempedulikan lingkungannya, ya banyak mencemari lingkungannya. Makanya kalau sekarang beberapa produk mungkin dijelaskan, oh ini menggunakan produk yang mudah terurai pada saat dibuang di lingkungan. Itu salah satu contoh promosi terhadap produknya supaya konsumen yang melihat itu, oh ternyata ini produk ramah lingkungan misalnya, berarti kita bisa menggunakan itu tanpa harus merusak lingkungan. Jadi karena semakin banyaknya masyarakat semakin tingginya wawasan masyarakat, semakin luasnya wawasan masyarakat terhadap lingkungan, maka masyarakat juga semakin peduli terhadap lingkungan tersebut. Banli
tahun 92 itu mengungkapkan bahwa ada indikasi penerapan manajemen lingkungan proaktif ini mempengaruhi keunggulan ekonomi jangka panjang. Sekian penjelasan saya terkait materi lingkungan hidup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silakan mahasiswa sekalian bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Minum es kelapa muda dengan selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.